Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Eloy. Eloy sedang memantau para pekerjanya di tempat usahanya bernama Litsoneras atau tempat pemotongan dan pemanggangan babi. Ketika dia sedang membantu para pekerjanya, di sana datanglah seorang gadis muda bertubuh semok mengantarkan kopi untuk Eloy dan beberapa karyawan lainnya. Dan dialah anak perempuan Eloy yang bernama Elria. Elria seringkali membantu kesibukan ayahnya meskipun terkadang Eloy sang ayah juga kerap melarang dan menyuruhnya untuk sebaiknya fokus pada pelajaran sekolahnya saja. Namun di sini terlihat jelas kedekatan ayah dan anak ini yang saling menyayangi, dengan seringkali Eloy menghibur anaknya dengan canda-candaannya. Kemudian di sore harinya ketika Eloy dan Elria baru saja melayani pelanggannya, tiba-tiba dari seberang jalan terlihat seorang wanita mendatangi mereka. Ternyata wanita ini bernama Minerva. Dialah ibu kandung Elria yang sudah hampir 10 tahun merantau sebagai TKW di Dubai. Kepulangannya ini rupanya tidak diketahui oleh Elria atau Eloy karena dia ingin memberi kejutan dan berniat akan mengelola bisnis orang tuanya yang sempat dijalani bersama Eloy. Namun di sini Elria bukannya senang melihat ibunya pulang, dia justru tampak begitu enggan dekat dengan ibunya tersebut. Malam hari usai makan bersama, Eloy pun mencoba berbicara dengan Minerva tentang hubungan mereka. Di sini diketahui kalau Eloy dan Minerva ternyata telah lama bercerai dikarenakan kesalahan Eloy yang pernah berselingkuh dan membuat Minerva memilih meninggalkannya menjadi TKW. Eloy yang sudah kangen banget dengan Minerva lalu merayunya dan mengajak Minerva rujuk kembali untuk menjalani rumah tangga bersamanya. Karena hal itu akan membahagiakan anak mereka dan dia juga berjanji tidak akan melakukan kesalahan seperti dulu lagi. Mendengar ucapan Eloy seperti itu, sayangnya Minerva menolak dan menjelaskan kalau kepulangannya adalah hanya ingin bisa dekat dengan putrinya. Minerva juga bilang kalau dia dan Eloy tetap bisa menjadi orang tua yang baik bagi Elria, meskipun mereka tak harus hidup bersama. Di saat itu juga terlihat dari sela-sela pintu wajah Elria yang tampak begitu sedih setelah mendengar percakapan orang tuanya. Semenjak kehadiran Minerva di tengah-tengah mereka, rupanya masalah pun mulai bermunculan. Umami na. Sige, maghubad kayo. Di mana salah satunya adalah Minerva mencurigai kalau karyawannya telah mencuri uang hasil penjualan. Eloy yang mengetahui hal tersebut mencoba menenangkan Minerva dengan mengatakan kalau semua karyawannya sudah lama bekerja di situ dan tidak mungkin ada yang berani mencuri di tempat itu. Namun Minerva yang memiliki sifat keras kepala pun tetap menggeledah semua karyawan. Hingga akhirnya dia pun berhasil menemukan uang penjualan itu ada di dalam celana karyawannya yang bernama Rod. Minerva pun langsung memecat Rod hari itu juga dan membuka lowongan kerja baru buat yang lain. Keesokan harinya datanglah seorang pemuda melamar pekerjaan di sana, di mana pemuda itu bernama Jonas. Dari sini diketahui rupanya semua kendali bisnis tersebut kini dipegang penuh oleh Minerva, bukan lagi oleh Eloy. Karena bagaimanapun bisnis ini merupakan peninggalan mendiang ayahnya Minerva. Ketika Eloy sedang mengajari Jonas di tempat pemanggangan, datanglah Elria yang ingin berpamitan ke sekolah kepada ayahnya. Mata Jonas pun mulai nakal saat melihat penampakan Elria di depannya yang begitu menggoda. Namun di sini Eloy memperingatkan Jonas agar dia menjaga pandangan dan perilakunya terhadap anaknya jika dia masih ingin bekerja di sana. Kung gusto mong tumagal dito sa trabaho ko, mas lalo na pagdating sa anak ko. Ketika dalam perjalanan pulang sekolah, tiba-tiba Elria diganggu salah satu teman sekolahnya yang sangat menyukainya. Namun tanpa disadari, ternyata Jonas yang ada di situ langsung menolong Elria. Hoy, pinapawar mo ba girlfriend ko? Dito na ako Alis! Setelah itu Jonas pun mengajaknya berbincang dengan bertanya apa alasan Elria tidak mau dengan pemuda tadi. Elria pun menjawab kalau dia takut memiliki pacar untuk sekarang ini setelah menyaksikan hubungan orang tuanya yang telah gagal. Sesampainya di rumah, Elria pun disambut oleh ibunya dan langsung disuruh untuk mencicipi masakannya. Tak lama berselang, kemudian datanglah tukang gas mengantar pesanan ibunya. Dan lantas sang ibu pun menyuruh Elria mengambil uang di dalam tasnya. Di sini Elria pun tak sengaja menjatuhkan visa ibunya. Dan dia pun mengetahui kalau ibunya ternyata sudah pulang dari Dubai beberapa minggu yang lalu. Elria pun lantas langsung menanyakan hal yang janggal ini kepada sang ibu. Dan kemana saja ibunya selama beberapa hari yang lalu. Dengan sedikit gugup, Minerva pun menjelaskan kalau dia telah pergi lebih dulu ke tempat rekan bisnisnya sebelum dia pulang ke sini. Elria yang masih tak puas dengan penjelasan ibunya, dia pun pergi menemui dan memberitahu ayahnya perihal tersebut. Mendengar hal itu, Eloy sang ayah pun dengan bijaksana menenangkan Elria dengan menyuruhnya positive thinking dulu, karena apa yang dikatakan ibunya itu mungkin benar adanya.
Di sini perlu diketahui ya guys, semenjak kedatangan Minerva, rupanya Eloy tidak lagi tinggal di tempat pemotongan tersebut, namun dia masih tetap bekerja di sana. Keesokan harinya ketika Elria sedang mandi, tiba-tiba seorang pria mengintipnya dan menjadikan pemandangan indah di depannya itu sebagai bahan fantasinya. Akan tetapi di saat itu juga Jonas yang memergoki perbuatan pria tersebut lantas langsung menghajarnya hingga terjatuh. Atas perbuatan baiknya ini, Jonas pun mendapat pujian dari orang tua Elria dan ditraktir makan-makan. Setelah itu di tempat pemotongan terlihat Jonas dan Minerva bertemu, dan tanpa ada basa-basi mereka pun langsung bertempur di sana. Setelah bertempur, Jonas pun menanyakan perihal hubungan mereka. Minerva menjawab agar Jonas bersabar dulu karena Minerva belum berani memberitahu orang-orang dan keluarganya. Suatu hari di tempat pemotongan terlihat Jonas dan Elria mulai dekat dari cara mereka mengobrol. Bahkan Elria sampai merekam Jonas diam-diam memakai ponselnya karena mulai tergoda dengan postur badannya pemuda ini. Minerva sang ibu yang cemburu melihatnya lantas mencoba menasihati anaknya agar tidak terlalu dekat dengan karyawan. Namun Elria yang dasarnya tidak menyukai ibunya itu pun membantah karena menurutnya itu hal yang wajar terhadap karyawan mereka. Menggunakan video rekaman Jonas yang tadi, Elria yang sudah panas pun mulai berfantasi sendirian di ruang gudang, sambil membayangkan dirinya sedang bertempur dengan Jonas. Sementara di sisi lain, Jonas yang sebenarnya justru sedang mengajak Minerva bertempur di dalam kamar mandi, dan perbuatan mereka ini tak sengaja diintip dan disaksikan oleh para karyawan. Keesokan harinya, para karyawan yang kini sudah mengetahui hubungan Jonas dengan bosnya lantas mengejar Jonas, dan Jonas yang marah langsung memukul salah satu karyawan sehingga terjadilah perkelahian. Di tengah perkelahian itu datanglah Eloy melerai mereka dan menanyakan apa masalah mereka. Karena tak ingin masalah menjadi panjang, karyawan itu pun memilih menyembunyikan fakta sebenarnya dan mengatakan kalau perkelahian itu hanya akibat salah paham saja. Beberapa hari kemudian Minerva dan Jonas pun menjalani hubungan semakin nekat dengan membawa Jonas masuk ke dalam kamarnya untuk bertempur. Dikarenakan kamar tersebut bersebelahan dengan kamarnya Elria, alhasil Elria pun mendengar suara bisik-bisik desahan dari kamar ibunya. Saat Elria mencoba mengintip dan memeriksanya, betapa kagetnya dia menyaksikan ibunya dan Jonas sedang bertempur dengan sangat sengit. Hal ini pun membuat Elria sangat marah, dan mengetahui ini Minerva pun langsung menghentikan pertempurannya, selanjutnya mencoba menenangkan putrinya yang sedang menangis. Dia pun akhirnya menjelaskan fakta yang sebenarnya tentang hubungannya dengan Jonas, yang mana ternyata dia dan Jonas sudah lama berpacaran semenjak di Dubai, meskipun selisih umur mereka sangat jauh berbeda. Kepulangan Minerva pun sebenarnya karena ingin menyusul Jonas yang dideportasi dari Dubai. Bahkan untuk lebih dekat dengan Jonas, dia memasukkan Jonas sebagai karyawan dengan memfitnah karyawan lain yang bernama Rod telah mencuri uang penjualan. Mendengar penjelasan ibunya, Elria pun hanya bisa menangis dan menjawab kalau ibunya cuma mementingkan pria lain ketimbang keluarganya yang sudah hancur. Keesokan paginya, Eloy pun datang ke rumah untuk memasak makanan kesukaan anaknya untuk sarapan pagi dan mengajak Minerva juga makan bersama. Saat masuk ke kamar, Eloy pun heran melihat anaknya sedang bersedih. Dan di sini Eloy pun lantas bertanya kepada Minerva kenapa anak mereka terlihat sangat sedih seperti itu. Tanpa Minerva menjawabnya, Jonas yang baru selesai mandi pun keluar dari kamar Minerva. Dan di sini Eloy pun langsung paham maksud kesedihan Elria tersebut. Melihat ini, Eloy pun sangat marah dan sempat akan menghajar Jonas. Namun Minerva melindungi Jonas dan langsung mengusir Eloy dari rumahnya. Eloy yang sakit hati kemudian memilih melampiaskan kemarahannya dengan menyewa jasa musuh untuk bertempur, sekaligus melepaskan amunisi-amunisi yang puluhan tahun terpendam gara-gara menunggu Minerva. Keesokan harinya di tempat pemanggangan, Jonas membuat ulah kepada karyawan yang lain, yang mana kini mentang-mentang dirinya dijadikan sebagai bos kendali yang menggantikan Eloy. Nasa oras tayo ng trabaho, isa mo. Di ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Eloy yang baru tiba dan mendengar hal tersebut lagi-lagi begitu marah kepada Jonas. Namun apalah daya, Eloy tak bisa berbuat apa-apa karena bos Minerva yang telah menunjuk Jonas untuk menggantikan dirinya. Dengan emosi, di sini Eloy pun mengatakan kalau usaha Minerva tidak akan bertahan lama karena ternyata ada resep-resep rahasia yang belum Eloy gunakan selama ini di sana. Sehingga dia pun memperingatkan Minerva dan Jonas kalau mulai besok Eloy akan menjadi kompetitornya karena dia akan membuka usaha seperti itu juga yang tentunya dengan resep rahasianya. Eloy pun berhenti bekerja di sana dan berpamitan kepada Elria anaknya. Dia juga berpesan agar Elria bisa menjaga dirinya terutama dari Jonas. Setelah Eloy tak lagi di sana, Jonas pun kini menjadi berkuasa memegang kendali penuh.
Namun bukannya menjadi lebih giat bekerja karena telah mendapatkan posisi yang diinginkan, Jonas justru bermalas-malasan dan kerjaannya hanya bermain FF. Hal ini pun akhirnya berdampak buruk pada hasil penjualan mereka yang menurun. Bahkan dalam suatu hari seorang pelanggan setianya datang komplain karena rasa yang mulai tidak enak tidak seperti biasanya. Namun bukannya menenangkan pelanggannya, Jonas malah mengajak pelanggannya bertengkar. Sehingga hal ini membuat pelanggan setianya ini menghentikan kerjasama dengan mereka. Menyadari ini, Jonas pun menyarankan agar Minerva memakai resep mereka sendiri dan menaikkan harga penjualan. Melihat kelakuan Jonas yang seperti merusak usaha orang tuanya, Elria pun mencoba mengingatkan mereka. Tapi di sini Minerva justru tetap membela Jonas. Elria akhirnya memikirkan bagaimana caranya agar hubungan ibunya dan Jonas hancur. Dan dia pun memutuskan dengan menggoda Jonas sampai Jonas membuat kesalahan besar agar dia diusir oleh ibunya. Namun rupanya Jonas masih bisa menahan dirinya dan tak tergoda. Meskipun di depannya Elria telah menggodanya dengan suguhan alat tempurnya yang masih baru dan sangat kencang. Suatu hari ketika pulang sekolah, Elria menghampiri ayahnya di seberang jalan yang rupanya kini membuka usaha pemanggangan babi miliknya sendiri. Eloy pun berkata kepada anaknya kalau dia mendapat pinjaman modal dari bank dan berharap agar usahanya nanti bisa sukses serta kelak akan mengajak Elria tinggal bersama lagi dengannya. Mendengar ini dari ayahnya, Elria pun menjadi tak sabar untuk bersama lagi hidup dengan ayahnya. Malamnya setelah di rumah, Elria kembali mencoba menjalankan misinya menggoda Jonas. Bahkan kali ini dengan mengajak Jonas minum-minum. Jonas yang sudah tak tahan dengan aduhainya Elria, akhirnya bertempur dengan Elria di dalam kamarnya. Setelah pertempuran itu dilakukan, rupanya Jonas menyadari kalau ternyata Elria telah merekam aktivitas mereka dengan ponselnya. Hal ini ternyata adalah rencana Elria yang sengaja dilakukannya agar video rekaman itu nantinya menjadi bukti yang akan diperlihatkan kepada ibunya kalau dirinya seolah-olah diperkosa oleh Jonas. Jonas pun menyita ponsel Elria, bahkan kini dia membalik alibi kalau Elria lah yang telah memaksanya bertempur dengannya. Kini Jonas juga bebas mengajak Elria bertempur kapanpun dia mau, karena dia mengancam akan menyebarkan rekaman video tersebut jika Elria menolak. Beberapa hari kemudian Minerva pun mulai mengeluh dengan hasil penjualan yang menurun drastis. Belum lagi dia dipusingkan dengan Jonas yang selalu meminta uang untuk ditransfer kepada keluarganya di kampung. Oleh karena itu Minerva pun berencana akan mengembalikan dan memakai resep dari Eloy yang selama ini dipakai agar hasil penjualannya kembali meningkat. Mendengar itu Jonas pun sangat marah karena merasa Minerva telah membanding-bandingkan resepnya dan cara bekerjanya dengan Eloy. Kemarahan Jonas ini pun berlanjut hingga esok, di mana dia memaksa Elria untuk bertempur dengannya sewaktu Elria baru saja pulang sekolah. Apesnya Jonas tak menyadari kalau Minerva yang ada di dalam kamar tiba-tiba keluar setelah mendengar suara desahan Elria. Minerva pun akhirnya menyaksikan anaknya sedang dirudal oleh Jonas. Dan tentunya hal ini sontak membuatnya marah kepada Jonas. Kung dinala sa sinapupunan ko sa Elria. Tara na, malis tayo dito. Tara na. Sementara Elria pergi meminta bantuan kepada ayahnya, di sini Jonas dan Minerva sempat terlibat perkelahian. Yang pada akhirnya Jonas pun memutuskan untuk membunuh Minerva. Tak lama kemudian, Eloy yang telah mendengar Elria anaknya mengadu kalau dia sudah sering diperkosa oleh Jonas, langsung bergegas mencari Jonas dengan kemarahan yang tak terbendung. Ketika berhasil menghadang Jonas yang hendak kabur, tanpa basa-basi, Eloy pun langsung menghajar Jonas untuk meluapkan amarahnya. Hingga di akhir cerita, Elria yang sangat cemas dengan ayahnya akhirnya tiba di sana dan melihat sudah banyak warga berkumpul. Di dalam sana Elria pun sangat histeris ketika menyaksikan ayahnya sedang memanggang Jonas hidup-hidup di tempat pemanggangan babi. Setelah itu polisi pun datang untuk menangkap Eloy. Dan guys, cerita film ini pun berakhir. Oke guys, seperti itulah seluruh alur cerita film Litsoneras. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa subscribe dan nantikan terus alur film lainnya. Ya udah sekian dulu, saya Ogan, sampai jumpa lagi di video berikutnya.